Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Ramdhani di C240201069. Pada video ini akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari praktikum MOSI terkait penggunaan aplikasi Stella. Oke, di sini adalah modulnya atau soalnya, dan di sini saya akan menggunakan modul yang nomor satu. Nah, di sini bisa kita pahami dulu. Di sini ada komponen-komponennya, dan ini yang akan menjadi hasil akhirnya, dan dengan screenshot ini sebagai parameter. Langsung saja kita ke aplikasi Stella. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Stella 9.0.2. Nah, ada ketika pertama kali dibuka akan muncul tampilan map yang akan menjadi kanvas untuk kita memasukkan komponen-komponennya. Terus juga ada eh, halaman model yang akan menunjukkan bagian-bagian tempat kita memasukkan perhitungan ataupun rumus-rumus yang seperti itu. Terus ada equation yang menjadi halaman untuk sebagai hasil akhir, dan juga interface yang akan menunjukkan hasil dalam bentuk visual. Ada apa aja, ada grafik, ada table pad, ada status indicator, dan numeric display. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari bagian yang map. Oke, sembari melihat dengan contoh yang sudah diberikan oleh abang-abang Asma. Pertama, kita masukkan komponen berupa stok. Nah, kotak-kotak di sini merupakan sebutannya stok. Sorry. Oke, komponen stok di sini berfungsi untuk menyimpan dari fungsi-fungsi yang ada. Kita masukkan sebanyak 4, dan ada apa saja. Sorry. Nah, ketika double klik akan muncul seperti ini. Ini tadi tidak sengaja ke double klik. Tinggal kita rapikan saja terlebih dahulu. Nah, di sini kita tandai pertama itu suspectable. Kemudian stok yang kedua infectious. Yang ketiga recover. Dan yang keempat adalah dead atau mati. Oh, sorry, tidak perlu di enter. Cukup seperti ini aja. Dead. Oke, tinggal diklik pada bagian bawah. Nah, selanjutnya kita akan masukkan komponen flow. Di sini komponen flow sendiri berfungsi untuk menghubungkan antar komponen dengan fungsi yang rasional untuk agar komponen-komponen ini dapat berjalan. Nah, dapat kita lihat di sini flow sendiri terdiri dari ada bentuk awan yang bulat tidak sempurna ini. Nah, ini tinggal kita hubungkan ke komponen yang kita inginkan seperti ini. Oke. Dan setelah itu, jika sudah, kita ubah dulu nama-namanya. Pertama, ini ada sick per day. Kemudian ada daily recovery. Dan yang ketiga ada daily deaths.
daily dan oke. Klik di bagian luarnya dan di sini kita bisa rapikan karena setelah ini kita akan masukkan komponen selanjutnya. Nah, di sini tinggal kita geser saja pada bagian stok karena garis flow akan otomatis mengikuti seperti itu. Oke, di sini seperti ini. Nah, bagian flow ini kalau dirasanya kurang enak dilihat atau kurang pas bisa digeser-geser saja dengan melakukan klik pada bagian bulatan flow supaya muncul tanda titiknya supaya bisa digeser. Nah, selanjutnya kita pergi ke komponen action connector yang berfungsi untuk memberikan tanda bahwasannya top ini memiliki hubungan dengan flow. Di sini pertama kita connect antara susceptible dengan seek per day. Nah, untuk konektor ini kita klik di sini dan pastikan sampai bertitik-titik kecil seperti ini, baru dia nanti baru bisa connect. Setelah itu ada dari infectious ke sick per day. Seperti ini. Oh iya, saya lupa memasukkan satu komponen, yaitu komponen bulat. Bulat ini artinya converter yang berfungsi untuk menyimpan persamaan. Di sini kita masukkan, pertama ada infection rate, selanjutnya ada disease duration dan juga survival rate. Disease duration dan kemudian ada survival rate. Nah, setelah itu kita konekkan infection rate ke sick per day karena berhubungan. Selanjutnya dari infectious ke daily recovery. Dapat kita hubungkan seperti ini juga bisa. Ataupun seperti ini tidak masalah. Daily deaths, kemudian disease duration mempengaruhi daily recovery. Sedangkan survival rate itu mempengaruhi daily deaths. Dan juga mempengaruhi dari daily recovery. Begitupun disease duration mempengaruhi daily deaths. Nah, baiklah. Jika semua komponen yang dirasa perlu sudah terhubung, kita dapat merapihkan garis-garis atau bentuk dari stok dan juga komponen-komponen yang ada supaya dapat dipahami dan dibaca lebih baik sehingga mudah dipahami seperti itu. Nah, sorry. Oke. Ini, oh ternyata bisa seperti ini ya guys ya, baru tahu juga. Oke, tinggal kita garis-garis seperti ini, kita rapikan. Oke. Nah, jika dirasa sudah cukup, maka selanjutnya kita pergi ke halaman model. Nah, di halaman model ini uh, akan muncul tanda tanya pada setiap komponennya, yang artinya perlu kita masukkan angka ataupun nilai ke dalam komponen-komponen ini. Pertama, kita lihat dulu seperti yang ada di modul. Oke, baiklah. Pertama, kita masukkan dulu pada bagian yang uh, dead seperti itu ya. Kita double klik dan akan muncul halaman seperti ini. Tinggal kita masukkan initial value-nya di sini 0. Oke. Selanjutnya kita masukkan initial infectious. Nah, initial infectious ini
Berarti pada bagian stok ada bernilai 1, kita klik OK. Selanjutnya kita ke bagian recover, bernilai 0 juga, kita klik OK. Kemudian pada bagian suspectable itu ada 999. Nah, sedangkan untuk di bagian sick per day dan yang bulat-bulat kecil ini, pertama kita masukkan terlebih dahulu sick per day. Nah, di bagian sick per day, kita masukkan persamaannya. Jadi, apa saja variabel yang mempengaruhi sick per day, yaitu ada 3 di sini, ada infectious, suspectable, dan juga infection rate. Nah, kita masukkan terlebih dahulu infectious, dikalikan dengan suspectable. Kemudian, kita kalikan dengan infection rate. Artinya, setiap ketiga variabel ini mempengaruhi dari banyaknya sick per day. Nah, selanjutnya ke infection rate. Infection rate. Oh, sorry. Untuk infection rate ini berbeda. Kita masukkan terlebih dahulu untuk bagian flow. Sekarang kita ke daily recovery. Untuk daily recovery ini dipengaruhi oleh infectious, yang kemudian kita kalikan dengan survival rate. Selanjutnya kita bagi dengan disease duration. Klik OK. Selanjutnya kita masukkan persamaan daily deaths. Daily deaths ini infectious. Infectious, oke. Infectious, kemudian kita kalikan dengan 1 mean survival rate. 1 mean survival rate, tutup kurung, dan selanjutnya dibagi dengan disease duration. Klik OK. Selanjutnya, nah kita sekarang isi yang bagian bulat-bulat kecil ini namanya converter. Infection rate. Infection rate ini kita masukkan nilainya 0,0015. Oh ya, sebenarnya di sini bisa diketik langsung di keyboard ataupun tinggal diklik di bagian kalkulator mini di layar seperti itu ya. Setelah infection rate, kita ke disease duration dengan nilai 5. Nah, seperti ini, klik OK. Dan survival rate-nya itu 0,7. 0,70 juga nggak masalah. Tinggal diklik OK. Jika semua komponen sudah hilang tanda tanyanya, artinya bagian model kita bisa lanjutkan ke halaman equation atau persamaannya. Nah, di sini kita pastikan bahwasannya bagian equation ini jelas dan logik seperti itu ya. Contohnya di bagian stock date itu persamaannya ada kematian. Mohon maaf, sepertinya untuk halaman ini saya belum bisa menjelaskan, namun sudah bisa dikatakan benar karena sudah sesuai dengan contoh yang ada pada modul. Nah, selanjutnya kita bisa ke halaman interface. Nah, di halaman interface ini kita mau hasil berupa visual. Nah, di sini kita pilih graph path. Nah, kita klik. Nah, seperti ini. Dan jika sudah muncul, bakal ada lollipop kecil yang sebenarnya adalah pin. Ketika ditekan, kertasnya akan nempel. Ya, seperti ini. Untuk memasukkan persamaan atau nilai garisnya, tinggal kita double klik. Nah, akan muncul seperti ini. Dan untuk komponen yang akan kita select atau kita pilih ada 4, yaitu ada 4 stok. Pertama death, tinggal kita double klik, infectious, recover, double klik, dan juga suspectable. Nah, untuk setiap komponen di selected ini perlu kita masukkan nilai ya. Nah, di sini nilai yang dimaksud adalah nilai scale. Di sini kita klik dulu death, kemudian kita klik tanda panah di samping kanannya. Nah, baru kita masukkan minimalnya 0 sampai 1000. Oke, udah set. Begitupun set scale. Oh, yes. Setelah melakukan set scale, tinggal kita kita klik yes setelahnya. Kemudian bagian infectious juga udah 0. Nah,
Di sini jangan sampai double klik karena ketika ada double klik di select maka dia akan kembali lagi ke allowable. Oke, kita cek lagi di bagian infectious. Sudah sampai 0 sampai 1000, set scale, set yes, recover 0 sampai 1000 udah. Dan di sini tinggal kita klik bagian luarnya atau select yang lain. Dapat lagi, maaf. Oke, lalu set. Nah, ketika bagian kanan 4 stop yang sudah kita select, sudah atas bawah ada garis seperti ini, artinya sudah siap untuk kita ke step selanjutnya, yaitu mengklik OK. Artinya nilai grafiknya sudah siap kita masukkan. Dari display form must have a value. Nah, artinya ketika seperti ini, ada bagian yang belum kita masukkan nilai, dan di sini ada bagian display. Nah, ini eh, kita masukkan form 0 sampai 20 seharusnya. Nah, 12-nya kita ganti jadi 20. Lalu kita cek dulu untuk kesemuanya, apakah sudah 0 sampai 20. Jika sudah, tinggal klik OK. Bismillah. The time of the data point in this graph. Oke, kita coba dulu 12. Tinggal klik OK. Oke, di sini kita sudah sesuai ya dengan grafik yang ada di modul. Selanjutnya, kita coba untuk run. Run ini dengan tombol play di bawah, ataupun kita klik Ctrl F. Ctrl F ini artinya control F, sorry. Berarti kita tinggal klik tombol run. Nilainya berbeda dengan modul, maka dari itu perlu kita, oh ya, ada step yang saya lewatkan, yaitu run suspect. Nah, di sini kita cek dulu run suspect-nya. Nah, di sini dari 0 kita ubah jadi 20. Barulah dia akan menghasilkan yang beda. Kita klik OK dan kita run kembali. Kalau hasilnya masih beda, artinya ada step selanjutnya sebelumnya yang perlu kita cek yang berbeda dengan contoh. Kenapa Ram? Kenapa Ram? Kenapa Lang? Enggak. Hmm. Yes, Ram. Flex. Oh, ada yang beda ya? Sebentar. Harusnya udah oke sih. Dari 0 ke 20 tinggal klik OK atau tidak. Kita coba close dulu atau delete grafik ini. Oke, kita coba untuk delete dulu dan kita ulang dari awal untuk bagian grafiknya. Ya, kita klik grafik lagi di sini, kita pilih kembali, kita double klik lagi, kita masukkan lagi, kalau topik tadi, kita set dari 0 sampai 1000. Di sini displaynya ternyata cukup kita buat sampai 12. Seperti itu, set scale set, jangan sampai lupa. Ini minnya, ya sorry, kita klik kanan ini, minimal 0, maksimal 1000. Oke, set from 0. Oke, recover. Itu 0, dan maksimumnya 1000. From 0, set, suspectable. Di kanan dari 0 sampai 1000. 0, set. Oke, klik OK. Nah, di bagian sini kita jangan lupa untuk run specs sini 0 sampai 20 sudah set. Unit of time-nya others. Oke, good. Dan klik OK. Bismillah kita run. Oke,
Kita sudah mendapat hasil akhirnya, dan di sini saya akan coba menjelaskan dikit ya terkait, oh ya, ketika kita kembali ke halaman model dan ketika halamannya udah berubah tadi jadi ada garis-garisnya seperti itu, artinya diagramnya sudah berhasil. Di sini eh, saya asumsikan bahwasanya ini adalah diagram yang dapat kita gunakan untuk menghitung atau menganalisis eh, ikan yang sakit ya dalam budidaya. Nah, di sini ada suspek yang dihubungkan, ada komponen suspek, infectious, recovered, dan death. Nah, di sini suspectable ini akan masuk ke dalam sick per day. Kira-kira sehari itu sakit berapa, dan kemudian eh, tingkat infeksinya tuh seberapa cepat seperti itu ya. Kemudian ada infectious yang juga dihitung melalui sick per day gitu kan. Karena dari suspectable dia akan diasumsikan bahwasannya dia terinfeksi. Nah, ketika dia terinfeksi, maka dapat kita lihat apakah dia ketika pada proses daily recovery-nya dia sembuh, recover, ataukah pada matian harinya dia termasuk mati. Nah, apa saja komponen yang mempengaruhinya? Infectious akan mempengaruhi daily deaths, dan selain itu daily deaths juga dipengaruhi oleh lamanya lama penyakit tersebut. Kemudian survival rate atau kemungkinan hidup dari ikan tersebut. Nah, begitupun dengan daily recovery yang akan menuju kepada kesembuhan, dapat kita lihat berdasarkan nilai dari disease duration dan juga survival rate-nya. Seperti itu dia penjelasan mengenai casual causal diagram loop, causal loop diagram menggunakan Stella 9.0.2. Semoga video yang bermanfaat dan dapat menjelaskan bagaimana berlatih menggunakan aplikasi Stella. Saya Zaki Ramdhani. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana stop? Stop recording.